Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini adalah kelompok 15 yang akan mempresentasikan tentang laporan tugas besar dari mata kuliah pengenalan komputasi. Saya Gaudia Sweta Kumara dengan NIM 160200264. Laporan ini dibuat untuk memenuhi nilai mata kuliah pengenalan komputasi. Pada tugas ini, data yang kami dapatkan dari data BMKG dari website dataonline.bmkg.go.id. Laporan ini berisi proses pengerjaan tugas besar hingga diperoleh hasil data yang kami inginkan. Rumusan masalah yang ada pada laporannya adalah yang pertama, bagaimana analisis dan deskriptif data dari dataset yang telah diperoleh, bagaimana visualisasi data dari dataset yang telah diperoleh, dan tujuan dari laporannya adalah menentukan analisis dan deskriptif data dari dataset yang telah diperoleh. Yang kedua, menentukan visualisasi data dari dataset yang telah diperoleh. Dan metode yang digunakan adalah pengumpulan data. Perkenalkan, nama saya Claresta Hara Teresia, NIM 160200349. Sekarang saya akan menjelaskan pembahasan mengenai tugas pertama, yaitu penentuan dataset. Nah, di tugas pertama ini, kelompok kami menggunakan data tentang data iklim yang bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada tahun 2019. Next. Tugas kedua, itu kan tentang lokasi mendapatkan datasetnya. Nah, kelompok kami itu mendapatkan dataset tentang data iklim pada tahun 2019 itu dari website dataonline.bmkg.go.id/data_iklim. Next. Tugas tiga itu kan disuruh untuk menentukan deskripsi data dan filenya. Nah, data yang kami pilih ini berisi tentang data iklim selama beberapa bulan pada tahun 2019. Yang dipengaruhi oleh beberapa parameter yang akan dijelaskan pada tugas selanjutnya oleh teman-teman saya. Nah, data yang kami peroleh ini dari data online.bmkg.go.id/data_iklim ini berbentuk XLSX. Nah, data ini tuh terdiri dari 11 kolom dan 87 baris serta berukuran 14 KB. Nah, di sini kelompok kami juga menyediakan gimana caranya untuk mendapatkan kode programnya. Yaitu kita bisa import pandas SPD, df sama dengan pd.read_excel, lalu nama filenya, lalu print terdapat len df baris. Nah, nanti akan keluar terdapat 87 baris. Nah, untuk menentukan kolomnya itu df.count axis sama dengan columns di setiap nanti di setiap 87 baris itu masing-masing itu memiliki 11 kolom. Dan tipe datanya itu integer. Tugas 4 itu tentang karakteristik data. Nah, di sini itu ada 11 data, yaitu tanggal, temperatur minimum, temperatur maksimum, temperatur rata-rata, kelembapan rata-rata, curah hujan, lama penyiaran matahari, kecepatan angin maksimum, arah angin saat kecepatan maksimum, kecepatan angin rata-rata, dan arah angin terbanyak. Nah, karakteristik datanya itu yang kami ambil tuh beragam, mulai dari kuantitatif discrete, kuantitatif continuous, hingga kategorial nominal. Pada kesempatan kali ini, saya Serina Fitri Agustin NIM 160200259 akan menjelaskan tentang tugas 5, yaitu statistik data. Yang pertama, menampilkan 5 data teratas dari keseluruhan data. Untuk menampilkan 5 data teratas, kita menggunakan algoritma df.head5. Jadi, head itu kayak buat yang teratasnya, terus 5-nya itu kan kita mau nampilnya 5. Jadi kalau misalnya mau nampilin 10 teratas itu, si angka yang di dalam kurungnya itu jadi ganti aja jadi 10. Selanjutnya menampilkan 3 data dengan curah hujan tertinggi. Nah, kita buat algoritma baru yaitu RR. RR itu kan lambang dari curah hujan di data ini tuh. Terus RR sama dengan DF sort underscore value kurung buka, kurung kotak kutip RR, ascending 0. Nah, jadi ini tuh kayak si curah hujannya tuh kita urutin dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terus kita cari 3 data dengan curah hujan tertinggi. Jadi kita cari RR head 3. Jadi kan tadi tuh udah diurutin dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terus kita cari 3 data dengan curah hujan yang tertinggi. Nanti dia tampilnya kayak gini. Nah, kalau misalnya kita mau nampilin curah hujan yang terendah, kan kalau ini algoritmanya head.
Nah, kalau yang buat yang terendah itu tail. Jadi kita pakai algoritma RR tail 3. Nah, selanjutnya sampel data pada kolom tanggal. Nah, caranya itu kita bikin algoritma baru yaitu df underscore tanggal sama dengan df kurung kotak kutip tanggal. Terus ini kita karena mau nampilnya itu sedikit aja, jadi kita sampelnya itu df underscore tanggal dot head 3. Jadi ini itu bakal nampilin 3 data teratas dari kolom tanggal. Selanjutnya untuk kolom-kolom yang lain, sama aja algoritmanya itu df underscore nama kolomnya apa, dot head 3. Jadi kalau ini kayak temperatur minimum. Temperatur minimum itu kan lambangnya TN. Jadi kita df underscore TN dot head sama dengan 3. Ini bakalan nampilin sampel data dari temperatur minimum. Kalau temperatur maksimum itu di data ini lambangnya itu kan TX. Jadi algoritmanya juga df underscore TX dot head 3. Jadi nanti bakal muncul si sampel data pada kolom TX. Yang lainnya juga sama ya, cuman beda di nama kolomnya. Kayak ini temperatur rata-rata TAVG, terus kelembapan rata-rata RH underscore AVG, curah hujan RR, lama penyinaran matahari SS, kecepatan angin maksimum FF underscore X, arah angin terbanyak DDD underscore char. Jadi ini tuh kayak semuanya tuh sama algoritmanya, cuman dibedain di nama kolomnya aja. Nah, buat nyari rata-rata itu, kita di sini nyari atribut statistik yang lain, pakai satu data aja, yaitu curah hujan. Soalnya kalau yang lain itu karena kebetulan kita di sini pakai kolomnya banyak, pakai si variabelnya banyak itu, jadi biar untuk mempersingkat waktu, kita pakai salah satu aja, salah satu variabel, dan kita milih pakai curah hujan. Jadi cara nyari rata-rata dari curah hujan itu kita pakai algoritma df kurung kotak rr dot mean, terus tanda kurung gini. Nah ini tuh outputnya bakal langsung ngehasilin rata-ratanya ya. Jadi kalau misalnya kita mau nyari rata-rata dari variabel yang lain, kita tinggal ubah aja yang di dalam kurung kotak ini. Jadi nama variabel itu yang bakal kita cari. Terus buat nyari standar deviasi dari curah hujan itu kita pakai algoritma df kurung kotak rr dot std kurung buka kurung tutup. Nah ini tuh hasilnya juga langsung standar deviasinya ya. Sama kalau mau nyari standar deviasi dari variabel yang lain, kita tinggal ubah yang ada di kurung kotak ini. Lalu persentil 10 dari curah hujan. Algoritmanya itu df kurung kotak tanda kutip rr kuantil 0.10. Jadi 0.10 itu kayak kalau 10% itu kan 10/100. Jadi sama aja 0,10 ini tuh. Lalu persentil 25% dari curah hujan sama DFRR kuantil, bedanya di jumlah kuantil ini aja karena 25% itu 25/100, maka ininya 0,25. Nanti hasilnya langsung si persentil 25 dari curah hujan. Persentil 50% dari curah hujan. DF kurung kotak tanda kutip RR dot kuantil 0,50. Jadi 0,50 itu dari 50/100 ya, 50%. Terus hasilnya itu 3,09, ini tuh persentil 50% dari curah hujan. Selanjutnya persentil 75% dari curah hujan. Algoritmanya DF kurung kotak RR dot kuantil dalam kurung 0,75 dan hasilnya itu 10,475. Lalu persentil 90% dari curah hujan sama algoritmanya DF kurung kotak tanda kutip RR dot kuantil 0,90. Buat nyari persentil dari variabel lainnya juga sama, tinggal diubah aja nama variabelnya. Selanjutnya nilai maksimum dari curah hujan. Cara nyari nilai maksimum itu DF kurung kotak RR dot max kurung buka kurung tutup dan hasilnya itu curah hujan yang tertinggi 83,3. Selanjutnya nilai minimum dari curah hujan. DF kurung kotak tanda kutip RR dot min kurung buka kurung tutup. Nah, nilai minimum dari hujan itu 0,0. Lalu ini distribusi frekuensi dari arah angin terbanyak. Soalnya kalau curah hujan itu terlalu banyak distribusi frekuensinya, jadi kita
pakai variabel arah angin terbanyak. Cara nyarinya itu df kurung kotak tanda kutip ddd underscore char dot value underscore counts kurung buka kurung tutup, dan ini ngehasilin distribusi frekuensi arah angin terbanyak. Jadi yang arah anginnya ke C itu ada 43, ke W 32, ke NW 6, dan seterusnya. Buat nyari data yang lain juga, algoritmanya tuh sama, cuman kita ganti aja variabelnya yang di kurung kotak tanda kutip ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Alba. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 6 dan tugas 7. Tugas 6 ini berisi tentang visualisasi data. Pertama, kami akan menampilkan perbandingan kategori dari data iklim BMKG 2019. Dan kami pun mengambil sampel, yaitu perbandingan antara temperatur minimum dan temperatur maksimum menggunakan horizontal bar chart. Nah, pertama, kita tentukan terlebih dahulu data yang kita mau ambil. Nah, kita pun, kelompok kami pun mengambil 20 data pertama atau selama 20 hari dengan cara DF2, assignment DF, kurung siku buka sama dengan titik 2, 20 kurung siku tutup. Kemudian untuk menampilkan horizontal bar chart-nya dengan cara df2.plot kind assignment bar PH. X assignment TN. X assignment TN di sini berarti yang menjadi sumbu X-nya itu yaitu karakteristik TN, yaitu temperatur minimum. Kemudian Y assignment TX, berarti yang menjadi sumbu Y di sini yaitu karakteristik dari TX, yaitu temperatur maksimum. Nah, untuk memudahkan kita dalam membaca grafik ini, bisa menggunakan judul dengan cara title, assignment perbandingan temperatur minimum dan temperatur maksimum selama 20 hari. Kemudian color assignment blue, berarti kami memberi warna biru pada horizontal bar chart ini. Seperti itu. Lanjut. Nah, yang kedua, yaitu ada perbandingan antara curah hujan dan lamanya penyinaran matahari menggunakan horizontal bar chart. Di sini sama saja caranya seperti sebelumnya, dan kami pun mengambil data yang sama, yaitu 20 data pertama dengan cara DF3 assignment DF kurung siku buka titik 2 20 kurung siku tutup. Yang membedakannya hanya di sumbu X dan di sumbu Y-nya saja. Di sini sumbu yang menjadi sumbu X-nya yaitu X assignment RR, yaitu lamanya curah hujan, dan yang menjadi sumbu Y-nya yaitu lamanya penyinaran matahari. Karena sama saja kayak sebelumnya. Dan untuk mempermudah seperti biasa memberi judul, title, assignment, perbandingan curah hujan dan lama penyinaran matahari selama 20 hari. Dan jadilah grafik horizontal bar chart seperti ini. Lanjut. Nah, yang kedua, kami pun menampilkan data terhadap waktu. Kami menggunakan sampel, yaitu grafik curah hujan selama 25 hari menggunakan line chart. Yang pertama sama saja, kita tentukan terlebih dahulu data yang kita mau ambil itu data yang mana. Nah, kami pun mengambil data 25 data pertama, yaitu dengan cara DF4, assignment, DF, kurung siku buka, titik 2, 25, kurung siku tutup. Nah, untuk menampilkan line chart-nya, bisa menggunakan DF4.plot assignment line, X assignment tanggal. Berarti yang menjadi sumbu X-nya yaitu tanggalnya. Ya, Y assignment RR. Berarti yang menjadi sumbu Y di sini yaitu lamanya curah hujan. Nah, seperti biasa untuk mempermudah grafik apakah itu, kita memberikan judul dengan cara title, assignment perubahan curah hujan selama 25 hari. Dan color assignment purple. Berarti kami memberi warna ungu pada grafik line chart ini. Seperti itu. Dan seperti inilah jadinya. Nah, di sini contoh kedua yaitu grafik lamanya penyinaran matahari selama 25 hari menggunakan vertical bar chart. Ini sebenarnya sama saja kayak sebelum-sebelumnya. Yaitu pertama kita mengambil data
terlebih dahulu data yang mana kita mau ambil, dan kami pun sama saja mengambil 25 data seperti sebelumnya, itu dari DF5, DF, kurung kasih titik 2, 25 kurung kasih tutup. Nah, yang membedakan di sini bentuk grafiknya, kan sebelumnya berbentuk line chart, di sini berbentuk vertikal bar chart. Itu dengan cara DF5.plot kind assignment bar X assignment tanggal, seperti kayak yang tadi, Y assignment FS dengan judul title lamanya penyinaran matahari selama 25 hari. Kemudian color assignment black, berarti kami memberi warna hitam pada vertikal bar chart ini. Nah, untuk keseluruhan data yang kita pilih bisa menggunakan visualisasi data, menggunakan pie chart ataupun hierarki. Sebenarnya masih banyak, tapi kita menggunakan pie chart dan scatter. Nah, untuk hierarki dan hubungan keseluruhan bagian ini bisa menggunakan fungsi value underscore count. Itu dengan cara sampelnya itu kita mengambil arah angin terbanyak. Yaitu dengan cara df kurung siku buka ddd underscore car, berarti di sini arah mata angin. Kemudian dot value underscore count kurung buka kurung tutup dot plot kind assignment P, berarti kami menampilkannya dalam bentuk pie chart, kemudian kami memberi judul titel assignment arah angin terbanyak, dan jadilah visualisasi data pie chart seperti ini. Yang kedua, sama arah angin terbanyak, tetapi kita menggunakan grafik scatter. Caranya sama saja, tapi di grafik scatter ini adanya sumbu X dan sumbu Y. Itu dengan cara df.plot kind assignment scatter. Nah, yang menjadi sumbu X-nya yaitu X assignment FF underscore AFG. Berarti underscore AFG di sini, FF underscore AFG di sini yaitu kecepatan angin rata-rata. Kemudian Y assignment DDD underscore car. Nah, yang menjadi sumbu X di sini yaitu arah angin terbanyak. Dan jadilah grafik scatter seperti ini. Oke, lanjut. Nah, tugas 7 yaitu tentang kolerasi. Dalam menentukan kolerasi bisa menggunakan fungsi df.core. Lalu di sini kami korelasi dari semua data, yaitu dengan cara correlation assignment df.core method assignment person. Kemudian print kolerasi dari seluruh data kuantitatif adalah print yang kita tadi assignment yaitu correlation, dan jadilah korelasi seperti ini. Nah, ini sama saja kolerasi, tapi ditampilkan secara scatter. Sama saja kayak sebelumnya. Nah, dari data-data ini dapat kita simpulkan bahwa data yang mendekati angka 0, artinya data tersebut tidak berkolerasi. Dan data yang mendekati angka 1, artinya data itu berkolerasi searah. Dan jika data itu mendekati angka negatif 1, artinya data itu berkolerasi berlawanan. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dilakukan analisis, kami dapat menyimpulkan bahwa data yang kami ambil adalah data perubahan iklim pada tahun 2019 dengan format data XSLX dengan 11 kolom dan 88 baris, serta memiliki ukuran 14 KB. Karakteristik data yang diambil mulai dari kuantitatif discrete, kuantitatif continuous, dan kategorikal nominal. Kami memperoleh data dari BMKG melalui website dataonline.bmkg.go.id. Setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan data statistik seperti rata-rata, standar deviasi, persentil, serta nilai maksimum dan minimum. Setelah dilakukan visualisasi data dari dataset, dapat diketahui perbandingan dari setiap kategori, perubahan terhadap waktu, serta hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Kita juga dapat melihat korelasi antar data. Dalam suatu penelitian, seseorang pasti akan memerlukan analisis dan visualisasi data dikarenakan banyaknya data yang harus diolah. Dengan adanya metode analisis dan visualisasi data ini akan mempermudah kita dalam mengolah data yang banyak menjadi data informasi baru yang akurat dan juga terpercaya.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik yang dicari dalam sebuah data biasanya data yang lebih simpel dan lebih enak dibaca oleh orang awam.